Udah ya kau ke sana. Kan belum mulai. Udah mau mulai ini. Udah tepat jam 9. Pak Pin, suara kedengaran nggak? Halo Pak Pin, Pak Yoel. Yuk, shalom Pak Valen. Ya, akhirnya kita chapel online sekarang ya. Chapel online. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua. Kita akan mulai chapel kita. Sebelum kita mulai, dimohon untuk mute mic kita supaya nggak masuk ke dalam Zoom meeting kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kayaknya rekaman yang kemarin deh. Shalom semuanya. Selamat datang di pembukaan Chapel tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita mulaikan Chapel perdana kita pada pagi hari ini, saya harap kepada seluruh dosen dan mahasiswa agar dapat menyalakan kamera videonya, serta berada pada posisi sikap yang baik. Kemudian diharapkan selama prosesi ibadah berlangsung, untuk tidak keluar masuk Zoom. Baik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada Bapak Dr. Yoel Sumarno untuk membuka kita dalam doa, dipersilakan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia berkumpul dalam ruangan aplikasi Zoom Meeting untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau telah membimbing dan terus memelihara kami umat milik-Mu ini. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati ibadah pembukaan tahun akademik 2020-2021 Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Kami menyerahkan para hamba-hamba-Mu yang melayani pada ibadah ini. Kiranya Tuhan yang mengurapi mereka semua, baik WL, singer, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga rangkaian acara setelah ibadah. Inilah doa sembahyang kami ya Bapa, dan semuanya ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Haleluya, kita siap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, halamannya penuh dengan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhilah baitnya, penuhi baitnya dengan hati yang syukur. Hadiratnya pun sukacita. Satu hari abad dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan yang baik, sebab Tuhan yang baik dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Lebih bersemangat lagi di hadirat Tuhan. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhilah baitnya, penuhi baitnya dengan hati yang syukur. Hadiratnya pun sukacita. Tuhan yang baik dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Dia Tuhan baik, sebab Tuhan yang baik dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan, sebab Tuhan yang baik dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan yang baik, sebab Tuhan yang baik dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Siapkan hatimu, siapkan hatimu untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau tunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami, ya Bapa. Engkau kuatkan kami, Engkau menolong kami yang ajaib. Terima kasih
Mari kita berdoa. Saudara-saudara, kita menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai landasan bagi kami bekerja, belajar, dan beraktivitas. Karena itu Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap sehat di masa COVID, ya. Asalkan kita tetap setia mengikuti protokol kesehatan, pasti ya Tuhan juga akan terus menjaga kita. Nah, sebagai awal di dalam kita memulai ya tahun ajaran baru, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan, yaitu dengan satu tema, bekerjalah untuk makanan yang kekal. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, saudara-saudara, setelah kita lulus dari Seminari Betel, apa yang akan Anda kerjakan? Ya, tentu kita akan berusaha untuk mencari pekerjaan ya. Apakah bekerja di gereja, di sekolah-sekolah, di marketplace, ada yang jadi pelayan Tuhan, jadi guru, jadi dosen, atau jadi sales, asuransi jiwa, dan berbagai macam pekerjaan yang lainnya. Bahkan ada yang sambilan menjadi Gojek atau Grab. Ya. Kira-kira salah nggak seorang lulusan seminari bekerja di luar dunia pelayanan gereja? Kira-kira salah nggak? Nah, saya pikir begini, tergantung tujuan ya, tujuan ia bekerja. Jika ia bekerja untuk mencari makanan yang dapat binasa, maka dia saya kira bukan lulusan Petamburan. Prioritasnya masih pada dirinya sendiri. Ya, memang saudara, kita ini perlu makan untuk hidup, tapi bukan hidup untuk makan. Dan saya kira lulusan Seminari Betel yang telah terdidik dan dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan seharusnya mengerti ya, untuk apa dan untuk siapa dia hidup. Dia hidup untuk melayani Tuhan dalam berbagai bentuk pelayanan. Dia bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup, agar dapat melayani Tuhan dengan kekuatan yang baru setiap hari. Ya, saudara-saudara, dulu saya berpikir orang-orang yang bekerja di luar pelayanan ini salah jurusan, ya. Ngapain capek-capek belajar Ibrani dan Yunani, hermeneutik, yang pada akhirnya menjadi sales asuransi jiwa. Karena ada juga kawan-kawan yang menjadi sales asuransi jiwa. Tetapi setelah melihat dunia dengan cara pandang yang berbeda, ya, bahwa ternyata di luar tembok gereja, banyak tuaian yang harus dibawa ke lumbungnya Allah, maka saya kira bekerja di luar tembok gereja ternyata memberi banyak kesempatan untuk berjumpa dengan tuaian itu. Jadi bisa saja bekerja dalam semua bidang pekerjaan, ya. Asalkan kita mempunyai tujuan akhir, yaitu membawa tuaian itu masuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Melalui apa? Melalui perjumpaan dengan Kristus yang kita bawa dalam hidup kita. Di Seminari Betel Anda telah belajar
penginjilan pribadi, ya, cara menjelaskan Alkitab dengan baik, dan itu bisa dipergunakan dan sangat dibutuhkan untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di luar tembok gereja itu. Dan tentunya saudara-saudara, inilah yang saya kira dimaksud ya oleh Rasul Yohanes, yaitu agar kita itu bekerja untuk mendapatkan makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal, yaitu bekerja melaksanakan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Menuai jiwa dan membawanya ke lumbungnya Tuhan. Jadi ketika kita bekerja untuk Tuhan dengan motivasi yang benar, maka kita akan bekerja untuk mendapatkan makanan yang kekal, yang membuat kita masuk ke dalam kekekalan. Nah, di dalam dunia kesehatan, maka kita tahu apa yang kita makan akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita di masa depan maupun masa sekarang. Jika kita ya malas makan sayuran dan buah, maka kita akan kekurangan vitamin dan mineral. Ya. Tubuh kita ini menjadi tidak sehat. Banyak organ tubuh yang nantinya akan terganggu. Produksi hormon juga terganggu. Jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan, ya termasuk ada gula di situ, ya, maka mungkin saja kita bisa kena diabetes, overweight, jantung. Mungkin bukan sekarang, ya 10-20 tahun lagi baru itu kelihatan. Jika kekurangan karbohidrat, males makan, malah kita kena marasmus, ya, atau busung lapar yang kering. Jadi intinya adalah apa yang kita makan hari ini akan menentukan kesehatan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Ya. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang masih muda-muda ini, ya, be careful dengan makanan. Jangan ketika masih muda, karena merasa dirinya masih muda, masih kuat, lalu makan segalanya secara berlebihan. Nanti kalau sudah tua baru banyak penyakit. Dan saya kira bisa cepat mati. Ya. Karena itu ya berhati-hatilah di dalam mengkonsumsi makanan dalam rangka memelihara bait Allah ini. Ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan juga makan sesuka-sukanya, lalu hanya mengenyangkan mata dan perut, foya-foya dengan makanan, dan saya kira itu juga termasuk perbuatan daging. Nah, demikian juga jika kita makan makanan yang kekal, saya kira maka kekekalan itu akan menjadi masa depan kita. Apakah bentuk atau model makanan yang bertahan sampai kekekalan itu? Ya, mungkin Anda sudah dapat menduga ya. Saya akan baca ayat yang mana ini. Ya, betul ya. Yohanes 4 ayat 34 itu. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tahu kan ayat ini? Ya, saya kira anak-anak seminari Betel ini pasti tahu ini, Yohanes 4 ayat 34. Ya. Melakukan kehendak Dia, makananku melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi betul dilaksanakan enggak? Betul dikerjakan enggak? Ya, sekarang ini saya kira saya tidak terlalu peduli lagi pekerjaan apa yang akan Anda jalani setelah lulus dari petamburan, tetapi yang penting adalah melaksanakan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, yaitu apa? Menuai jiwa.
Di mana-mana dan di banyak area, saudara dapat menuai jiwa. Marketplace adalah ladang yang luas. Silahkan Anda merambahnya. Ya. Lebih baik menuai jiwa di luar daripada mencuri jiwa dari gereja-gereja lain. Ya. Karena bilangan Research Center pernah membuat riset dan hasilnya itu sekitar 42% ya, kalau nggak salah. 42% itu pertumbuhan gereja dalam hal jumlah anggota jemaat itu bertumbuh, meningkat, terjadi itu karena perpindahan jemaat. Sedangkan hasil penginjilan, hasil penuaian jiwa itu di bawah 2%. Jadi dengan hasil ini mungkin bisa disimpulkan kan, bahwa gereja itu belum melakukan kehendak Dia. Dan sudah pasti juga nggak bisa menyelesaikan. Karena yang dilakukan hanya mencuri jiwa, memindahkan jiwa dari gereja lain ke gereja lain. Penginjilan hanya di bawah 2%. Nah, saya berharap teman-teman di seminari ini ya lakukan yang penginjilan itu, saudara. Ya. Karena itu dikatakan kan, jadi pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu. Tuailah mereka selama hari masih siang, karena akan ada datang malam dan kita tidak dapat bekerja lagi. Ya. Beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan saya mengajak semua mahasiswa dan dosen harus tahu panggilan hidupnya ini. Ya. Beberapa orang saya lihat memang terpanggil dalam ladang pelayanan. Itu bagus. Beberapa lagi dipanggil secara khusus, seperti juga yang dialami seperti Paulus. Ya. Mereka bekerja lebih keras daripada yang lain. Nah, jadi saya kalau teringat akan satu kawan kita ini yang bekerja dengan lebih keras. Nah, mungkin Anda tahu ini. Ya. Bu Aris ya. Lulusan kita ini tahun berapa ini? Yang diutus ke suku Wana di pedalaman Sulawesi Tengah. Ya, Bu Aris melayani suku Wana dan merintis pos PI baru. Ya. Meskipun dia harus menghadapi tantangan yang berat. Naik turun gunung, lewat sungai, ya. Menghadapi roh teritorial, okultisme, ya. Budaya yang menghambat pengabaran Injil, dan lapangan yang tidak ringan. Ya. Kalau Rasul Paulus bisa menulis mengalami berapa kali karam kapal, kapalnya tenggelam, ya mungkin Bu Aris juga bisa menulis seringkali tidak ada makanan yang cukup, ya. 2 kali kena malaria mungkin, 10 kali jatuh dari motor mungkin, ya. 3 kali jatuh ke jurang. Ya, ada orang-orang yang terpanggil untuk bekerja dengan lebih keras dari yang lainnya. Seperti Paulus. Dan semuanya itu dihargai oleh Tuhan, ya, baik yang bekerja di kota, di desa, di kampung, di lembah, di gunung. Semuanya Tuhan kasih apresiasi. Nah, karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya berharap seluruh mahasiswa, dosen, lulusannya, mari kita bekerjalah
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan makanan itu adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk renungan hari ini, dan biarlah melalui renungan ini kami disadarkan bahwa kami harus melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu, Tuhan. Untuk itulah kami dididik di Seminari Betel, diperlengkapi dengan berbagai-bagai pengetahuan tentang Engkau, yang harus kami sampaikan kepada tuayan yang begitu banyak. Kami tidak harus melayani di dalam gereja, tetapi di luar tembok gereja tuayan itu begitu luas. Karena itu pakailah kami Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Josafat Meshak MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Baik, sekarang kita akan masuk pada prosesi pembukaan semester baru. Tetapi sebelum itu, saya harap kepada seluruh dosen dan mahasiswa agar pada posisi sikap yang baik, karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan nyanyikan himne Denmar Seminari. Seminar
semangat juangku, puhi panggilannya, menangkan jiwa-jiwa bersatu, rohnya paculah prestasi bersama, berdoa, bekerja, amalkanlah ilmu untuk nusa bangsa. Seminari Betel menantimu, ladang telah mengundi, angkat panji salibnya, melangkah majulah. Kobarkanlah semangat dan tekad studimu untuk nusa bangsa. Seminari Betel wadah kita untuk mengejar cita mulia. Jadilah pelayan pendidik Indonesia, berwawaskan Injilnya. Karya kuasa Roh Kudus, jaya laskarnya. Berdoa, bekerja, semboyan kita semua, tua yang telah menanti. Seminari Betel siapkan penuaian, maju berjuang. Baik, saya serahkan kepada Bapak Dr. Janus Sirait selaku Ketua Panitia PMB untuk membacakan laporan Panitia PMB. Dipersilakan. Sekali lagi, saya serahkan Bapak kepada... Janus sudah ada ya? Sekali lagi saya serahkan kepada Bapak Dr. Janus Sirait selaku Ketua Panitia PMB untuk membacakan laporan Panitia PMB. Pak Janus belum ada ya? Mungkin ada sekretarisnya barangkali. Jangan-jangan nggak ada akses internet atau gangguan. Iya, mungkin. Wakil. Ada wakilnya kan? Ada wakil. Silakan Pak Jarusman atau Pak Doni, silakan. Saya sudah hubungi Pak Janus, dia sebentar lagi mau masuk katanya karena sulit masuk dari tadi. Wah, Suaranya putus-putus, Pak. kita perlu interpreter itu untuk menjelaskan itu. Apa tadi Borang dia meeting, jadi udah saya hubungin, dia bilang sebentar lagi saya Oke. Saya tidak diberi data-data untuk itu tadi, jadi saya nggak bisa katakan bahwa bisa untuk menjelaskannya. Mungkin langsung aja kali ya, Pak Puli melewati.
Ya, saya sudah ada, cuma saya memasukkan data untuk ini. Sebentar. Oh iya, sudah masuk. Oke. Baik, Bapak Ibu, apa sudah terlihat untuk dari PMB datanya? Silakan, silakan. Jadi terima kasih puji dan waktu yang diberi kepada saya sebagai Ketua PMB untuk menyampaikan laporan. Jadi kami dasarkan untuk dasar bekerja untuk bekerja dalam hal penerimaan mahasiswa baru itu didasarkan pada SK Ketua nomor 170 KASTBI SK 9 2019 5 Desember 2019 dan terhitung mulai melaksanakan tugasnya sejak akhir Januari 2020. Nah, dalam waktu yang sama ada terjadi musibah di Indonesia sehingga kami hanya beberapa kali melakukan rapat secara tatap muka dan selanjutnya hanya melalui Zoom dan juga WA. Namun selama masa pandemi ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu mengenai berbagai ketetapan dalam buku pedoman PMB 2019 itu mengalami perubahan yang bersifat kebijakan karena terpaksa harus menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Misalnya terkait dengan regulasi, proses rekrutmen mahasiswa, prosesasi dan sistem pembayaran awal pendaftaran mahasiswa. Nah, hal-hal yang disebutkan tersebut mengalami kebijakan yang berarti akan tetapi secara prinsip panitia tetap mempertahankan kualitas mutu keunggulan dari calon mahasiswa baru. Namun dalam hal ini, dalam penerimaan mahasiswa baru yang kami perhatikan yang menjadi kendala yang kami hadapi, yang pertama juga pernah dilakukan semacam survei kepada calon-calon mahasiswa, maka diperoleh tanggapan begini. Pertama, keterbatasan biaya bagi calon mahasiswa sebagai akibat dari atau dampak dari pandemi yang ada sekarang ini. Ada semacam kekurangan dana tentunya. Yang kedua, berdasarkan survei yang dilakukan, itu jaringan internet yang sangat minim untuk menjangkau sampai ke daerah-daerah yang lebih pedalaman. Yang ketiga, ditemukan keinginan orang tua itu supaya calon mahasiswa itu tinggal di asrama. Tetapi karena kondisi sekarang, sehingga banyak yang mengurungkan niat karena tidak bisa tinggal di asrama. Lalu yang keempat, ini problem yang sangat besar dan juga kita tanyakan mengenai biaya kuliah. Menurut yang dari hasil survei yang ditemukan itu dan juga selama proses penerimaan mahasiswa baru, kebanyakan kendala utama itu di biaya kuliah yang masih relatif mahal di STT Betel Indonesia. Lalu seiring dengan itu minimnya sponsor untuk membiayai calon mahasiswa. Ini beberapa kendala yang kami hadapi, tetapi seluruh panitia PMB itu bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, namun karena kondisi tertentu kadang-kadang laporan agak sedikit terlambat diupdate. Nah, ini ada data calon mahasiswa yang ada tahun ajaran 2020-2021, di mana jumlah mahasiswa yang mendaftar itu ada 321 orang. Memang di sistem kita itu mungkin lebih dari jumlah orang ini, itu karena ada nama yang double. Kadang nama itu double bisa sampai 3 kali, bisa sampai 4 kali, tetapi
panitia dan di sekretariat sudah melihat kembali sehingga mereka dan diberi laporan, dan juga sebagaimana saya catatkan itu yang mendaftar itu 321 orang. Namun yang jumlah mahasiswa yang lulus setelah diwawancara itu S1 Teologi sore ada 12, S1 Teologi pagi 47, S1 pagi 37, sore ada 5 orang, S2 Konseling ada 11 orang, S2 Teologi 16 orang, dan S3 Teologi ada 5, S2 PAK ada 6, dan total mahasiswa STTBI untuk tahun 2020-2021 adalah 139 orang. Lalu yang masih proses wawancara, yang juga tadi pagi saya konfirmasi ulang dengan Saudara Bastian atau panitia, itu ada yang sedang proses, prodi pastoral ada 3 orang. Jadi prodi S2 Teologi ada 1 orang. Jadi inilah jumlah mahasiswa kita yang mau saya sampaikan juga, inilah kemampuan, inilah yang bisa dilakukan. Tentu sudah bekerja keras, dan tentu dengan jumlah seperti ini, saya pikir PMB sudah mencapai target sekitar 75% dari total yang pernah diasumsikan 160 sekian orang untuk kita dapatkan. Nah lalu itu yang menjadi laporan dari PMB, dan apapun itu terlepas dari segala kekurangan dan sebagainya, panitia PMB, kawan-kawan semua sudah berjerih lelah, sudah berjuang, dan saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Terima kasih kepada Pak Purim yang memberi kesempatan, dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mendukung dalam hal ini, mulai dari penasehat, kemudian sampai bagian sekretariat, kemudian pewawancara, yaitu para ketua-ketua prodi, semua sudah bekerja dengan baik. Nah ini yang bisa saya laporkan mengenai kegiatan PMB tahun ajaran 2020 dan tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Makasih, Pak. Baik, selanjutnya sambutan dan pembukaan tahun akademik 2020-2021 kepada Ketua STTBI Bapak Dr. Purim Marbun, dipersilakan. Baik, selamat pagi semua, shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, karena Tuhan menolong kita sampai dengan hari ini. Yang terhormat Bapak Pendeta Yosafat Mesah, MTH sebagai Sekretaris Umum BPH, dan yang terhormat Bapak Pendeta Kiki Rusmin sebagai Ketua Yayasan Bethel Cabang Jakarta. Izinkan kami untuk melaporkan beberapa hal dan sekaligus nanti membuka agenda perkuliahan tahun 2020 sampai dengan 2021. Ya, yang pertama, selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru. Dalam catatan saya tadi, dengan yang masih diwawancara berarti ada 143 orang. Kami percaya bahwa pilihan saudara ada di Institut Indonesia adalah sebuah penghargaan besar bagi Sivitas Akademika Institut Indonesia, khususnya para pimpinan dan juga dosen, dan juga seluruh karyawan di Institut Indonesia. Karena itu kami ucapkan selamat datang, kiranya mampu menikmati agenda-agenda perkuliahan dengan baik, khususnya dalam rangka mencapai cita-cita dan juga tujuan saudara sekalian. Yang kedua, tentu dalam semester ini kita mengikuti pola protokol kesehatan dari pemerintah, termasuk juga pola pembelajaran dari Kemendikbud, bahwa seluruh perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran secara online yang dapat dikerjakan dengan blended learning. Jadi kita bisa melakukannya dengan tatap muka secara maya, tetapi juga bisa mengerjakan
secara mandiri. Itu sebabnya dua model pembelajaran yang kita lakukan dalam semester ini adalah yang pertama adalah synchronous learning dan yang kedua asynchronous learning. Para dosen dan juga para mahasiswa sudah diberi berbagai macam sosialisasi tentang hal ini, termasuk juga pemakaian aplikasi-aplikasi yang mendukung seluruh pembelajaran kita di tahun akademik 2020-2021. Nah, saya berharap bahwa saudara sekalian meskipun ada banyak tantangan dalam hal ini, tetaplah melakukan pembelajaran dengan baik, apalagi saudara sekalian yang mungkin sudah ada di daerah sekarang ya. Barangkali kalau yang masih di seputaran Jabodetabek mungkin masih tertolong, walaupun itu tidak menjadi sebuah sebuah hal yang fix ya. Buktinya tadi kita juga mengalami masalah, problem ketika Pak Jarusman tadi ngomong juga ada tersendat-sendat sehingga kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendengarkan dan kemudian perlu ada penerjemahan untuk hal tersebut. Nah, saya berharap bahwa meskipun di daerah terbatas dengan sarana dan prasarana, tetaplah bekerja, tetaplah belajar dengan giat, karena saya percaya bahwa situasi yang seperti ini bagi kita hari ini adalah situasi yang tidak lazim. Itu sebabnya dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan komitmen bagi seluruh stakeholders, baik para dosen, para karyawan, mahasiswa, termasuk juga tentu adalah yayasan yang menaungi kita bersama-sama. Nah, karena itu saya ingin berkata bahwa mari kita secara bersama-sama melakukan tugas pembelajaran kita dengan baik, dengan memohon pertolongan daripada Tuhan, sehingga Roh Kudus-Nya memberikan kekuatan kepada kita. Itu saja yang saya sampaikan, Tuhan memberkati, dan pada hari ini, karena harus membuka agenda kita secara resmi, mungkin sedikit teralat tadi MC-nya, ini bukan pembukaan chapel, tapi inilah pembukaan tahun akademik 2020-2021. Nah, karena itu sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, pada hari ini Rabu 16 September, jam di laptop saya menunjukkan 9.50 Indonesia Jakarta ya, atau kalau saya waktu Indonesia Mampang begitu ya. Saya membuka secara resmi perkuliahan yang baru di semester ganjil tahun akademik 2020-2021 dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita tepuk tangan. Saya kembalikan kepada moderator ataupun MC. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan laporan akademik oleh Bapak Dr. Joni Hardori selaku Puket 1 STTBI, dipersilakan. Ya, shalom. Selamat berjumpa. Yang saya kasihi Sekretaris Umum BPHGBI Pendeta Dr. Yosafat Mesak, juga yang saya kasihi Ketua Yayasan Bethel Indonesia Cabang Jakarta Pendeta Kiki Rusmin MTH, yang saya hormati Ketua STTBI Dr. Puri Marbun, dan rekan-rekan sejawat pimpinan lainnya, kemudian juga para dosen serta mahasiswa pentamburan dan juga mahasiswa dari kelas-kelas paralel. Selamat bertemu di tahun akademik yang baru 2020-2021 kepada seluruh sivitas akademika STTBI. Juga selamat datang sekali lagi kepada mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras menjaring
jumlah mahasiswa sehingga kita mendapatkan 139 plus 4 yang masih sedang proses. Ya, terima kasih. Boleh kita sambut mahasiswa baru dan juga terima kasih kepada panitia dengan tepuk tangan. Puji Tuhan, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena itulah kemurahan Tuhan untuk sekolah kita sehingga meskipun dalam situasi sulit, Tuhan masih mempercayakan kita untuk membina dan mendidik mahasiswa-mahasiswa baru yang mengambil studi di tempat kita baik untuk tingkat S1 maupun juga pasca sarjana. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang jumlah total mahasiswa di STTBI ya untuk periode 2020-2021 yang sudah melakukan registrasi kuliah di semester gasal ini. Ya, dari catatan yang saya dapatkan, maka mahasiswa program sarjana yang sudah melakukan registrasi kuliah pada semester ini adalah 636 mahasiswa. 636 mahasiswa. Sedangkan program pasca sarjana ini meliputi S2 Teologi, S2 PAK, S2 Konseling Pastoral, dan juga S3. Totalnya adalah 309 mahasiswa. Dan tadi ditambah mahasiswa baru sudah termasuk di sana di dalamnya. Sehingga seluruh total mahasiswa STTBI untuk periode semester gasal tahun akademik 2020-2021 berjumlah 945 mahasiswa. Ya, termasuk belum termasuk yang sedang proses tadi dan mungkin yang masih akan mendaftar di hari-hari terakhir ini. Jadi 945 mahasiswa yang ada di kampus STTBI, baik kampus Petamburan maupun juga di kelas-kelas paralel. Ya, seperti tadi sudah dikemukakan juga oleh Ketua STTBI, Bapak Dr. Puri Marbun, bahwa pada semester ini berkaitan dengan situasi sulit yang kita hadapi di Indonesia khususnya, maka pembelajaran kita tidak bisa dilakukan on campus, ya, tetapi kita belajar dan mengajar dari dan di rumah masing-masing, ya, sehingga proses pembelajaran kita pada semester ini adalah daring. Ya, ada yang bertanya kepada saya sampai berapa lama. Yang jelas semester ini, semester gasal, pembelajaran kita adalah daring atau dengan sistem blended learning tadi. Ya, ada tatap maya dengan platform Google Meet ataupun juga Zoom gitu ya. Tapi juga ada tugas-tugas yang diberikan. Nah, pada semester yang akan datang kita belum tahu ya, dan ini pun belum dirapatkan ya, kemungkinan untuk semester depan saya mendapat kabar bahwa masih ada mahasiswa yang mempunyai barang di tempat kos. Karena barangnya di tempat kos mereka harus tetap bayar walaupun orangnya tidak ada di situ. Ya, dan ini memang menjadi perhatian kita tentu ya, khususnya juga pimpinan yang nanti tentu akan diputuskan juga untuk ke depannya. Apakah hanya semester ini atau berlangsung semester depan. Tapi yang jelas, yang pasti semester ini kita laksanakan perkuliahan secara daring atau blended learning. Ya, memang tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Ketua STTBI bahwa ada keuntungannya, ada kerugiannya gitu ya. Kerugiannya mungkin interaksinya kita menjadi terbatas gitu. Kita perlu juga kuota untuk bisa tersambung dalam proses pembelajaran. Namun juga ada keuntungan di samping itu tentu ya. Kita bisa menjaga kesehatan di rumah karena membatasi diri untuk tidak berkumpul dengan orang-orang yang lebih banyak, hanya keluarga kita saja. Nah, juga tentu dengan catatan bahwa kita tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan gitu ya.
kita bisa tetap belajar di rumah sehingga bisa bertemu, berkumpul dengan orang tua. Itu mungkin salah satu keuntungan juga ya pada model pembelajaran ini. Ya, tapi yang jelas bahwa pada semester ini kita harus tetap semangat ya untuk terus belajar dan juga mengajar, untuk juga para dosen yang saya kasihi yang juga ambil bagian pada semester ini. Dan di samping jumlah mahasiswa tadi, saya juga perlu menyampaikan bahwa pada minggu ini kita sedang ada kesibukan karena berlangsungnya ujian skripsi gelombang 2 sampai hari Jumat tanggal 18 yang akan datang ini. Sehingga kita ada kesibukan baik mengajar maupun juga menjadi penguji skripsi gitu ya. Kesibukan yang lain lagi adalah untuk program studi S2 teologi yang sedang persiapan untuk akreditasi. Karena itu saya juga mungkin sampaikan di sini, mohon dukungan doa setidaknya dari Bapak Ibu pimpinan dan juga seluruh mahasiswa yang ada gitu ya, supaya semua dapat berlangsung dengan baik, dan kita berharap tentu yang terbaik untuk akreditasi S2 teologi ini sehingga bisa mendapatkan pencapaian yang lebih daripada yang ada saat ini ya. Kita berdoa demikian sehingga tentu ini akan membawa nama baik juga bagi STT kita dan khususnya prodi S2 teologi. Sekali lagi selamat beraktivitas, selamat mengajar, selamat belajar dan tetap antusias untuk melakukan proses-proses yang ditetapkan untuk kita lakukan pada semester ini. Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Seminari Bethel, Jakarta, oleh Bapak Pendeta Kiki Sadrak MTH, dipersilakan. Shalom, kasih tangan dulu. Ya, saya mau ralat ya, saya bukan ketua sinode, tapi ketua Yayasan Bethel Indonesia Cabang Jakarta. Nanti ketua sinodenya marah itu. Maaf. Maaf Pak Baik. Kiki. Ya, shalom semua. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat belajar buat para mahasiswa yang baru di STTBI, baik S1, S2, S3 maupun di kelas-kelas paralel. Ini merupakan satu kesempatan buat kita untuk menimba ilmu. Dan juga saya ucapkan selamat bekerja buat para dosen, para pengurus, para pimpinan di STTBI dan juga semua staf ya. Kita semua bahu-membahu akan membela seminari khususnya untuk mendukung mahasiswa kita ini belajar dan berhasil. Kita tahu semua bahwa situasi sekarang tadi sudah disinggung oleh beberapa pimpinan bahwa kita semua sedang berjuang, tidak hanya berjuang buat belajar, tapi juga berjuang buat menghadapi situasi COVID yang saat ini belum berhenti ya. Kita harus berjuang buat keselamatan, buat kesehatan kita juga. Tetapi saudara-saudara, Tuhan kasih kita hikmat kan? Jadi be smart, kreatif, dan jangan kehilangan visimu. Visi harus selalu dipegang. Termasuk juga adalah pesan dari Tuhan, tadi sudah disinggung oleh Pak Yosi, supaya kita semua tetap menginjil. Spirit menginjil itu harus menjadi spirit dari orang-orang di GBI, juga orang-orang di seminari. Tuhan bilang kita nih harus jadi penjala jiwa-jiwa, bukan jadi pemancing jiwa ya, apalagi pencuri jiwa, tapi kita harus jadi penjala jiwa. Nah, lewat pembekalan yang saudara-saudara akan terima dari para pimpinan maupun dosen nanti, biarlah nanti para mahasiswa boleh dibangun, gitu ya. Lalu juga dalam membangun pelayanan nanti, setelah saudara-saudara nanti tentu selesai, ya jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus belajar lewat firman, supaya saudara-saudara dibekali, iman dibekali, karakter dibekali,
spirit dibekali, dan jangan mudah tergoda. Pelayanan banyak godaan. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya pastor in style, itu mendorong orang kadang-kadang ke sisi negatif. Tapi kita semua adalah calon-calon pemimpin-pemimpin, pastor-pastor yang benar bagi Tuhan dan bagi gereja Tuhan. Saya juga sedikit menyinggung bahwa tadi sudah disinggung tentang biaya ya. Kita akan terus bantu para mahasiswa supaya biaya di tengah situasi begini dapat kita bisa tekan. Tapi juga kita harus mengerti bahwa para dosen maupun para staf dan karyawan harus bekerja banting tulang. Tentu kita harus ada apresiasi. Jadi sama-sama ya. Kita juga ucapkan terima kasih untuk para sponsor yang telah membantu. Kita sudah mendapatkan beberapa orang tua asuh untuk anak-anak kita yang memang perlu didukung. Tetapi kita juga mengucapkan terima kasih buat semua pengurus ya di STTBI yang telah berjuang. Begitu ya. Saya juga terima kasih kepada Pak Janes dan kawan-kawan yang sudah menjadi panitia untuk PPMB ya. Sehingga di tengah keadaan seperti ini ada 143 ya mahasiswa baru yang bisa masuk. Kita berharap sih bisa lebih sebetulnya karena ladang luas tadi sudah disinggung, sangat luas. Jadi kita perlu membangun mahasiswa lebih banyak lagi dan nanti bisa lulus membantu pelayanan dan menjadi pemimpin di gereja Tuhan ke depan. Ya, di SP saya sudah tekankan supaya kita bisa kejar untuk meluluskan 1000 penginjil setiap tahun kalau bisa. Nah, di STTBI juga kalau bisa nanti ke depan kita bisa membangun kampus yang bisa menampung ribuan. Di Jakarta ini ada kampus swasta yang muridnya 24.000 mahasiswa. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan. Itu swasta loh ya, bukan negeri ya, swasta. Kalau sudah kampus seperti itu di Alam Sutra itu salah satu gedungnya. Gedungnya bisa 25 lantai. Nah, kita berharap seminari bisa dibangun seperti itu, tentu membutuhkan perjuangan yang besar. Kalianlah calon-calon pemimpin masa depan nanti. Jadi belajar sungguh-sungguh, dan terima kasih buat semua Civitas Akademika yang telah mendukung. Itu saja ucapan selamat dan ucapan sambutan dari saya untuk saudara-saudara semua. Tuhan memberkati ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat pengumuman dari Senat Mahasiswa. Tim multimedia boleh ditampilkan. Sekali lagi, kita akan melihat pengumuman dari Senat Mahasiswa. Tim multimedia boleh ditampilkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yosafat Mesak MTH untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kami segenap keluarga Seminari Betel Jakarta turut berbelasungkawa selamat jalan kepada Bapak Pendeta Jimmy Tahalele. Kemudian selanjutnya, chapel pada tanggal 23 September 2020 akan ada ibadah pelantikan Senat periode 2020 sampai 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ibadah chapel selanjutnya pada semester ini akan diadakan setiap hari Rabu pada jam tersebut. Jangan lupa untuk selalu memantau Instagram dari STTBI Official dengan SEMA STTBI. Jangan lupa juga untuk subscribe dari channel SEMA STTBI dan STTB Indonesia. Demikian SEMA News kali ini, Tuhan Yesus memberkati.
Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini, dan untuk doa berkat saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Yosafat Mesak MTH, dipersilahkan. Di unmute dulu Om Yosi. Ya, saya sudah unmute, jangan di-mute lagi ya. Baik, kita akan akhiri ibadah pembukaan tahun ajaran baru hari ini dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih untuk ibadah ini. Engkau telah memimpin dari awal hingga akhir dan jaringan internetnya juga baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk mahasiswa baru yang telah bergabung bersama STTBI dan kiranya tetap bersemangat meskipun harus belajar dari rumah. Berikan kecukupan kepada kami semua untuk dapat membeli kuota sehingga dapat mengikuti dengan baik proses belajar mengajar ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau akan memberikan kemampuan juga kepada para dosen, pengajar, untuk dapat mengajar seluruh mahasiswa ini dengan baik dan bertanggung jawab. Kami juga Tuhan mohon perlindungan daripada-Mu untuk COVID. Sehingga kami semua dapat terlindungi dari COVID Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga melindungi anak-anak-Mu yang masih tinggal di kampus, menjaga kampus. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan perlindungan dari segala virus-virus dan sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Pak Jimmy yang telah Engkau panggil pulang minggu yang lalu. Berikan kekuatan pada anak istrinya, dan biarlah mereka boleh tetap setia mengiring kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para alumni sekolah kami yang sekarang sedang berjuang di ladang pelayanan, di mana mereka ikut berperan di dalam membangun kurang lebih 120 gereja baru yang diresmikan selama pandemi COVID ini. Berikan kemampuan untuk dapat membuka jemaat-jemaat baru yang lainnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para sponsor, BPH dan BPD DKI yang terus mendukung dan membantu seminari. Para wanita Bethel Indonesia yang setiap minggu masih mengirimkan makanan untuk kampus. Berkati mereka Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tidak lupa kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kekuatan bagi presiden kami, serta terus membimbing para ilmuwan yang sedang dalam proses pembuatan vaksin. Kiranya uji coba dapat berhasil dan vaksin segera diproduksi secara massal. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, hikmat daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah ini dan kami percaya Engkau akan terus mendampingi hidup kami, hidup para mahasiswa, para dosen, para pengurus di Seminari Bethel. Karena itu sekarang, saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya.
Terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja dan selamat belajar. Haleluya. Ada pengumuman tambahan, untuk persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke Bank BCA dengan nama YBSTT atau melalui OVO, GoPay, atau Dana dengan nomor yang sudah tertera. Sebagai catatan, teman-teman mohon memberikan angka tambahan di belakang nominal transfer dengan angka 1 untuk memudahkan pengecekan. Contoh, 100.000 di akhirnya ada angka 1. Ya. Sebelum kita meninggalkan ruang Zoom ini, kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Saya persilakan kepada tim multimedia untuk mengambil gambar. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua. Karena di sini ada 13 halaman, jadi saya akan mengambil 13 gambar kita semua. Dimulai dari yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, 1, 2, 3. Baik, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima, 1, 2, 3. Yang keenam, 1, 2, 3. Yang ketujuh, 1, 2, 3. Yang kedelapan, 1, 2, 3. Yang kesembilan, 1, 2, 3. Yang ke-10, 1, 2, 3. Yang ke-11. 1, 2, 3. Yang ke-12, 1, 2, 3. Yang ke-13, 1, 2, 3. Ya. Sudah selesai? Ya, akhir kata terima kasih untuk seluruh dosen dan mahasiswa yang telah mengikuti chapel perdana pada saat ini dan diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Demikianlah ibadah kita telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya buat seluruh dosen. Dosen ada 23 orang yang hadir. Dan jumlah yang hadir hari ini ada 344 orang yang hadir ibadah hari ini. Kiranya anugerah Tuhan menyertai. Terima kasih buat Pak Yosafat Mesak, Pak Kiki, Pak Purim, dan seluruh dosen-dosen yang mendukung seluruh acara ini dan seluruh mahasiswa. Tuhan memberkati. Ya, shalom Pak Apin, Pak Purim, Pak Kiki, Pak Yanes, shalom. Om Yosi. Ya, Shalom, Pak Yoel, Pak Ketua, semua. maju Shalom. terus. Ya, Puji Tuhan. Shalom semuanya. Makasih. Tuhan Yesus berkati. ya shalom. Berkati. Tuhan berkati Ya. semua. Amin. Shalom. Saya pamit. Shalom. Shalom. Pamit dulu ya. Shalom.